Selamat malam, ketemu lagi dengan Pak Itam. Terima kasih ya buat Pak Itam yang selalu setia menonton tutorial-tutorial memasak dari resepnya Pak Itam. Ya, kali ini kita mau bikin makanan Nusantara. Ya, ini adalah telur padang. Sobat Pak Itam bisa melihat bahan-bahannya cukup simpel dan mudah dicari. Ini terlalu mudah. Nah, adapun bahan-bahannya, Sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam menggunakan 2 butir telur. Lalu Pak Itam menggunakan kurang lebih 1 sendok teh kaldu, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan tepung, dan menggunakan 4 siung bawang putih dan 2 buah cabai merah, dan ada 2 batang daun bawang dan 1 daun sop. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan telur dalam mangkok. Ya, Pak Itam masukkan 1 buah telur. Harap maklum ya Sobat Pak Itam masih belum profesional nih mau mecahin telur. Jadi Pak Itam menggunakan pisau. Gak apa-apa ya, masih belajar. Nah, setelah kita masukkan 2 butir telur, selanjutnya kita mau masukin garam, kaldu, dan tepung ya. Sobat Pak Itam bisa lihat, yaitu ada kaldu, garam, dan tepungnya. Nah, secara perlahan Pak Itam memasukkan pertama adalah kaldu ayam, lalu Pak Itam memasukkan garam. Ini tadi kurang lebih 1 sendok teh ya. Nah, selanjutnya langsung digabung saja ya. Tepung, Pak Itam menggunakan tepung tapioka 1 sendok makan. Nah, ini adalah gabungan semuanya. Untuk sementara ini dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan pengocokan pada telur. Sobat Pak Itam harus dengan cepat ya melakukan pengocokan. Ya, intinya supaya tepung tadi itu bercampur rata dengan 2 butir telur ya. Nah, Sobat Pak Itam bisa lihat tuh terbentuk semacam kayak gumpalan-gumpalan, tapi ya tetap dilakukan pengocokan ya, supaya tepungnya itu tercampur dengan rata dengan telur, sehingga nanti dalam penggorengan menjadi lebih bagus. Nah, selanjutnya Pak Itam mencoba untuk memotong cabai ya. Sebenarnya cabai ini tentatif, tapi memang yang namanya menu Nusantara Sumatera, terutama Padang, itu selalu pedas. Nah, kebetulan Pak Itam memang suka pedas-pedas. Jadi Pak Itam menggunakan 2 buah cabai keriting ya, ini yang segar. Nah, Pak Itam potong secara serong sehingga besar-besar jadinya. Nah, setelah Pak Itam memotong cabai, sekarang Pak Itam memotong siung bawang putih. Nah, Sobat Pak Itam bisa lihat Pak Itam menggunakan 4 buah ya siung bawang putih. Nah, kita potong secara perlahan sesuai aturan, pelan-pelan saja. Yang jelas ini tentatif berapa buah pun siungnya, tapi Pak Itam memang senang sih dengan bawang putih, jadi agak banyak ya. Tentatif ya buat Sobat Pak Itam jika mau coba di dapur, berapapun bawang putihnya, yang jelas ada setiap minimalnya 1. Oke, Sobat Pak Itam bisa melihat selanjutnya Pak Itam mengiris daun bawang dan daun sop tadi ya. Nah, seperti ini Sobat Pak Itam bisa melihat ya, perlahan dari ujung ya Pak Itam memotongnya kecil-kecil, yang nantinya ini bahan-bahan yang sudah dipotong semuanya, termasuk bawang putih, cabai, dan daun bawang dan daun sop ini yang untuk digabungkan ke telur yang tadi sudah diaduk. Nah, Sobat Pak Itam bisa mengerti kan, bisa melihat yang intinya bahannya cukup simpel untuk membuat telur padang ya, begitu. Nah, selanjutnya Pak Itam mau menggabungkan antara bawang, cabai, dan daun bawang. Nah, Sobat Pak Itam udah masukkan bawang putih, bawang merah, dan terakhir adalah daun bawang ya. Semuanya ya Pak Itam masukkan ke dalam mangkok. Sobat Pak Itam, setelah semuanya tercampur ya, Pak Itam bisa
Sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam mengaduk secara perlahan, yang intinya semua bahan itu tercampur dengan rata, termasuk telur dengan daun bawang tersebut. Ya pelan-pelan saja. Nah selanjutnya di dapur Pak Itam sudah menyiapkan nih api menyiapkan minyak di kuali. Nah Sobat Pak Itam bisa melihat ini Pak Itam menunggu sampai minyaknya panas ya. Setelah panas, langkah berikutnya adalah kita memasukkan adonan telur tadi yang sudah dikocok. Nah Pak Itam coba masukkan ke dalam minyak yang sudah panas tadi. Sobat Pak Itam bisa melihat, nah, Pak Itam merapikan supaya tertata dengan bulat ya telur padang ini. Nah Sobat Pak Itam bisa melihat ini Pak Itam membiarkan sementara. Nah selanjutnya Pak Itam mencoba untuk memutar-mutar dari telur itu sambil memasukkan minyak dari bawah ke atas. Supaya apa? Supaya tengah-tengahnya itu matang ya. Kadang kalau kita membuat yang lebih tebal, kadang tengah-tengahnya enggak matang. Nah dengan proses kayak gini insya Allah matang sih. Nah Sobat Pak Itam bisa mencontohkan. Lalu setelah semuanya udah mulai matang di atas Pak Itam, nah Sobat Pak Itam bisa melihat Pak Itam masuk muter-muter. Langkah berikutnya adalah Pak Itam membalik nih. Alhamdulillah, nah sudah dibalik dan posisinya lumayan bagus nih, tidak hancur. Nah lakukan lagi seperti semula, kita putar-putar telurnya supaya rata ya. Intinya sih supaya adonannya itu rata, jadi tidak matang di luar saja tetapi di dalamnya juga matang. Kebanyakan kalau buat telur yang tebal itu kan tidak matang. Nah ternyata sudah masak nih, sudah kecoklatan. Langkah berikutnya adalah Pak Itam mau mencoba untuk mentiriskan. Setelah dimatikan kompornya ya Sobat Pak Itam bisa lihat Pak Itam mencoba untuk menahan sebentar guna minyaknya supaya tidaknya terbawa sehingga ditoskan. Kalau bahasa di Kalimantan tuh ditoskan ya Sobat Pak Itam, nggak tahu di kampung teman-teman. Nah setelah itu Pak Itam masukkan ke piring. Setelah masuk ke piring, nah Sobat Pak Itam bisa ngeliat beginilah hasil dari penggorengan tadi ya Sobat Pak Itam mau mencoba untuk dipotong ya. Ini bisa 2 telur bisa dimakan untuk 4 orang ya, 4 porsi maksudnya. Nah Pak Itam belah menjadi 4 ya, dibelah jadi deh. Nah Sobat Pak Itam bisa melihat nih Pak Itam mencontohkan tuh lumayan matang ya, jadi di dalamnya itu masak dan agak padat. Nah Sobat Pak Itam bilang, wah tebal banget ini, cocok banget nih untuk dimakan pakai nasi. Nah Sobat Pak Itam, telur goreng padang sudah selesai. Terima kasih ya Sobat Pak Itam yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa dicontohkan di rumahnya. Salam, terima kasih.